Oke, Assalamualaikum. Baru Satya yang join. Yang lain sepertinya seperti biasa Satya pada memalaskan diri. Males datang, masih nanti-nanti aja. Oke, yang lainnya juga sama. Oke, harusnya kita rame nih hari ini, ya. Direncanakan rame jadwalnya. Tapi entah mengapa kok yang datang malah sedikit. Menyedihkan yang datang. Sangat sepi ya. Oke, tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja pembahasan kita Satya untuk hari ini, yaitu kita akan membahas tryout ya UTBK yang kemarin sudah kita lakukan di hari apa tuh? Apa ya? Minggu, Sabtu Minggu ya. Kita bakal membahas PPU dan PBN. Tapi pertama PBN dulu aja ya, yang paling deket teksnya paling atas. PU-nya nanti sama Kak Fahmi, bahasa Inggris dari dia sama Kak Dani ya. Saya PPU sama PBM. Literasi nanti next time aja kalau ada waktu, kalau keburu. Kalau nggak keburu, ya udah next time maksudnya. Kalau ada waktu sekarang, kalau nggak ada waktu next time. Oke, kita coba lanjut. Dalam ekonomi digital, ada alat transaksi baru yang namanya Bitcoin yang kian populer keberadaannya. Sebentar. Bitcoin adalah sebuah mata uang baru atau uang elektronik yang diperkenalkan pada tahun 2009. Bitcoin utamanya digunakan dalam transaksi internet tanpa tanpa menggunakan perantara gitu ya pokoknya dah. Ditanya sama dia inti ya. Inti dari teks tersebut apa? Ya. Ya, kalau kita lihat dari awalnya, kita bisa nyimpulin inti dari teks ini itu adalah B, yaitu Bitcoin salah satu uang elektronik mata uang. Oke, kita lanjut nomor 32. Oke, penulisan kata bercetak tebal ya. Di dalam teks itu kira-kira yang mana ya? Cetak tebal itu artinya yang kita tandai. Nah, ya, cetak tebalnya. Sorry ya, metok lagi tiba-tiba bersin-bersin mulutnya ya. Satya. Oke. Um, ya,
Nah, yang dicetak tebal yang salah itu kita bisa salahin kata kalimat pertama ya. Pas kamu bilang dia adalah populer. Harusnya populer, bukan populer ya. Nggak ada populer di bahasa Indonesia. Adanya populer atau popularitas baru boleh. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini kenapa gini ya? Dikotakin sekarang ya bentuknya. Keren nih. Apa ada perubahan nih? Biasanya nggak ada kotak ini guys. Ya. Tuh dikotakin sekarang. Apa bentuk baru kali ya? Biarin deh. Oke, nomor 33. Nah, 33 itu ditanya sama dia adalah kata sambung yang paling tepat untuk melengkapi kalimat ke-7. Kalau kita analisis di situ, kita lihat kalimat 6 dan 7 itu adalah kalimat yang beda cerita atau bertolak belakang. Oleh karena itu, kita bisa pilih jawabannya meskipun demikian. Nah, jadi kan dibilangnya awalnya apa? Eh, Bitcoin digunakan sebagai berbagai varian, contohnya seperti membeli server internet dan produk busana, ya. Meskipun demikian, ya kan, kayak gitu kan. Kan pokoknya sekali doang dipakainya, nggak boleh lebih dari 1 kali. Meskipun cuma dipakai sekali, ternyata Bitcoin itu bisa dipakai untuk berbagai varian transaksi, seperti membeli server, internet, dan produk busana. Ya, kita pilih E saja, alias ember ya. Kita lanjut lagi buat nomor berikutnya ya. Oke, penyebab penyakit serius berupa stroke adalah yang mana? Nah, ini bisa kita pilih nih, yaitu apa dia? Mengonsumsi makanan cepat saji secara berlebihan. Nih, karena di situ ada tuh, pokoknya makan terus, nggak teratur, gaya hidupnya makan cepat saji terus menerus dari kecil tiap hari sampai gede. Kan dibilangnya kan, ya bahaya. Kalau bisa jangan berlebihan tuh kata kuncinya. Seorang berusia 30-40 tahun dapat kena stroke jika mengonsumsinya berlebihan. Maka kita pilih C ya. Berdasarkan pernyataan, meskipun gemar, sebaiknya kurangi konsumsi berbagai jenis makanan dan minuman tersebut. Dapat diasumsikan bahwa apa? Nah, ya, meskipun gemar, hindari makan atau minuman kayak gitu. Jadi intinya ya apapun ceritanya, tetap dia itu berbahaya bagi kesehatan. Nggak boleh tuh, bagi kesehatan itu sangat berbahaya tuh yang namanya apa tadi? Makanan atau minuman itu cepat saji ya, bocah-bocah ya. Maka kita bisa pilih jawabannya itu adalah yang A, yang C. Makanan cepat saji dapat membahayakan penggemarnya. Penggemarnya tetap bahaya, makanan cepat saji nggak boleh ya. Terus-terus makanan cepat saji. Kalau bisa makanannya ya sehat-sehat ya. Berikutnya, kata serius pada kalimat olahraga teratur dan dia seimbang penting agar risiko penyakit serius dapat ditekan. Nah, serius itu apa artinya? Serius itu artinya adalah kronis, bukan akut ya. Akut itu artinya nggak sembuh-sembuh. Kalau kronis itu artinya dia tahu-tahu pas muncul langsung parah.
Itu kita sebut sebagai penyakit kronis, ya. Oke, maka pilihannya adalah C alias CUPS. Lanjut, nomor 37. Beberapa bulan terakhir, pemerintah mengharuskan pembelajaran jarak jauh untuk mencegah penyebaran COVID-19. Di tengah ketidaksiapan, terbasan sarana prasarana belajar bercampur kekalutan orang tua, pendidik dan peserta didik, banyak kalangan menilai ini peluang untuk membahas pendidikan masa depan. Ledakan teknologi pendidikan yang sejatinya secara global dimulai sekitar tahun 2010 seolah mungkin mendapatkan tempat. Penyebabnya adalah masyarakat semakin terbiasa. Hal itu dijadikan narasi untuk mempercepat penggunaan teknologi pendidikan. Nah, makanya dari situ tanya, kata yang paling tepat menggantikan peluang dalam kalimat dua itu adalah yang mana? Kalau kita terjemahin peluang di situ, peluang di situ bisa kita arahkan dari konteksnya. Nah, peluang itu kalau kita terjemahkan itu lebih dekat maknanya dengan kesempatan, ya. Nah, makanya jawabannya lebih ke B. Ya, ya enggak punya peluang, dia punya peluang untuk lulus, ya, berarti punya kesempatan. 38. Kalimat mana yang paling tepat sebagai perluasan kalimat tiga agar padu dengan kalimat yang lain, ya, biar padu. Caranya gini. Nah, di sini kita lagi ngomongin masalah COVID, ngomongin adanya kondisi, ya enggak ya? Kalau momentum, nah, alhamdulillah nanya. Momentum itu lebih ke waktu, guys. Waktu, ya. Waktu untuk melakukan sesuatu. Itu momentum, ya. Kalau di sini kan peluang membahas. Nah, kalau peluang itu artinya waktu yang apa ya? Cuma sekali muncul itu peluang. Peluang yang disia-siakan, berarti kan kesempatan, ya. Kesempatan yang disia-siakan. Makanya jarang ada kan momentum yang disia-siakan, aneh. Pasti kalimatnya dia belum menemukan momentum. Nah, yang tepat. Berarti belum menemukan waktu yang tepat, bukan peluang yang tepat. Konteksnya gitu. Kalau kesempatan itu waktu lebih ke artinya apa ya? Hal yang jarang kita ketemukan itu kesempatan. Kalau momentum banyak konteksnya. Kalau Satya ini momentum Satya buat nunjukin sekarang. Nah, ya, nunjukin kalau kamu bisa UTBK lulus itu momentum, bukan kesempatan. Beda. Kesempatan itu lebih ke peluang. Berapa peluang dikasih kesempatan untuk kamu UTBK? 3 kali, bukan berapa momentum. Berapa kesempatan, berapa peluang yang dikasih? Anak kelas 12 3 kali. Kelas 12 plus satu plus 2. Nah, ya nggak? Gitu. Lulus tahun depan masih ikut lagi bisa. Tahun depannya lagi bisa. 2027, 2026, 2027. Nah, itu namanya peluang. Gitu, ya, kesempatan, bukan momentum. Kalau momentum waktu untuk memulai sesuatu, itu momentum. Gitu, ya. Bocah-bocah Renaldi. Oke, nomor 38. Ya, kalimat manakah yang tepat untuk apa nih? Sebagai perluasan kalimat tiga agar padu dengan kalimat yang lain. Nah, tadi kan kita sebut kita ngomongin COVID nih, penyebaran COVID-19, ya. Oh, ya. Berarti di sini kan ngomongin suatu kondisi, guys. Nah, karena kode
Karena ngomongin suatu kondisi, makanya yang paling tepat itu nanti kita pilih adalah dalam kondisi demikian. Nah, lebih tepat ya. Tuh, ledakan teknologi pendidikan yang sejatinya secara global dimulai sekitar tahun 2010 seolah semakin mendapatkan tempatnya. Gitu ceritanya, ya kan? Karena ngomongin kondisi penyebab. Kenapa nggak saat ini, Kak? Nah, saat ini seolah-olah ya bisa saat ini sekarang pas COVID udah hilang, ya. Padahal kita lagi ngomongin kasus COVID. Kalau pada waktu itu berarti dulu, kita nggak tahu kapan, ya nggak? Ya, makanya kalau di samping itu tuh nambahin konteksnya beda. Ya, dengan demikian nyimpulin beda juga. Makanya jawabannya adalah D, dodol ya. Kita lanjut lagi buat nomor 39. Nah, kalimat manakah yang tepat sebagai penggabungan? Ya, gitu. Di sini sejak pilihannya selain, jika, walaupun, sama, karena. Nah, ya, kalau kayak gitu ceritanya, nah, gimana nih Kak cara pengerjaannya? Nah, lihat kalimat sebelumnya ada kata pemerintah tampaknya ikut mengamini. Mengamini itu berarti mengiyakan. Kalau mengiyakan berarti melakukan. Kalau sudah melakukan, jawabannya lebih cocok sejak. Oh ya, sejak platform pendidikan nasional ditingkatkan 5 tahun, asesmen berkala semakin mudah dilakukan karena ada personalisasi dan segmentasi dalam 5 tahun. Gitu bocah-bocah reggae. Harusnya ke situ sih arahnya. Harusnya ya. Ini nggak tahu nih yang lain pada kemana teman kamu nih Satya ya. Pada ke dunia perbimbelan lain kali ya. Pada lelah. Entah lah ya. 'Sebentar ya guys. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 30 berapa nih? 9 nih. Nomor 39 kita cari 40 sorry. Salah baca. Oke, lagi ke distract sama satu hal. Oke. Oke ya. 40 sekarang. Oke. 40. Kata tersebut pada kalimat 5 merujuk pada kata apa? Di situ ada kata hal tersebut. Berarti kita lagi ngomongin apa, guys? Gotong royong. Ya, karena lihat kalimat keempatnya. Empat itu ngomongin gotong royong. Karena gotong royong, makanya hal tersebut itu adalah ngomongin temanya gotong royong. Oke, 41. Anda perlu menambahkan kalimat berikut dalam bacaan tersebut. Maka dari itu, sikap gotong royong sudah mendarah daging. Itu paling gampang tuh. Cari yang ngomongin kalau darah daging, berarti kita ngomongin masalah penanaman. Ini nggak? Tuh, kalau ditanamin dalam diri, pasti darah daging nggak? Pasti. Makanya yang cocok ngomongin kalimat ketiga. Karena ngomongin sudah mendarah daging. Penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada kalimat yang mana? 3, 4, 6, 7, 8. Ya, kalau kita cek 3 baik-baik saja tanda bacanya. 4 baik-baik apa? 4 juga oke-oke saja. 6 aman. Justru 7. Di sini jika itu nggak pernah boleh diawali tanda koma. Jadi jawabannya dodol ya. Kita lanjut lagi Satya. Nomor 43. Kalimat 4 perlu
dilakukan dengan cara menghilangkan kata. Ya, hati-hati kalau kamu sudah menggunakan kata mencurigai, itu kamu nggak boleh lagi pakai kata tentang. Nggak boleh, langsung aja mencurigai kaitan langsung antara kemerosotan keragaman hayati di alam dengan ledakan wabah. Gitu. Maka jawabannya yang B alias bohai. Ya. Oke. Lanjut nomor 44. Kata yang dapat dihilangkan untuk mengubah makna secara keseluruhan pada kalimat 8. Kira-kira yang mana nih? Kalimat 8 kan cuma dua nih kita bahas. Hayati sama beragam kan. Yang lainnya nggak ada juga, nggak masuk ya. Ternyata guys, kalau kita terjemahin, nah hayati dan beragam itu sama. Beragam dan diversitas sama. Makanya kata beragam lebih baik kita buang. Karena diversitas artinya sudah beragam. Beragam itu diversitas, jangan dicampur-campur. Oke, kita lanjut lagi. Buat nomor 45. Ya. Kalimat yang nggak berkaitan dengan teks atas. 45, 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. 4 masih nyambung. 7 nih kayaknya sih. Tiba-tiba ada menyerang manusia ya. Oh, lebih ke 8, sorry. 8 itu tiba-tiba ngomongin diversitas hayati. Ya, padahal kita lagi ngomongin masalah penyakit dan COVID. Gitu ya. Kayak gitu. Pas ngomongin COVID tiba-tiba kita larinya ke masalah diversitas hayati, nggak nyambung. Walaupun 7 bisa kita salahin, tapi 8 lebih bermasalah. Ya, berarti kita pilih 8 saja. Oke, lanjut. Buat nomor 46. Oke. Di sini kita ditanya sama dia adalah pengerjaan. Nih, oke, kita cek and recheck di sini ya. Bentar ya. Hmm, kayak kita coba lagi di sini. Untuk panduan lebih rinci, produksi dan pengawasan kualitas formulasi cairan pembersih tangan, lihat formulasi antiseptik tangan yang direkomendasikan WHO. Panduan untuk produksi lokal. Apa maksud pernyataan di atas? Ya udah, maksudnya adalah lebih ke ember. Kenapa ember, Kak? Ya, formulasi itu harus mengacu kepada panduan WHO. Katanya itu kan artinya kan, ya enggak? Untuk panduan lebih rinci tentang produksi dan pengawasan kualitas farmasi, lihat formulasi di tangan yang direkomendasikan WHO. Kita lanjut buat nomor 47. Pedoman pada kalimat botol antiseptik pembersih tangan harus dibeli label sesuai dengan pedoman nasional. Pedoman artinya apa sih, Kak? Nah, pedoman itu bukan instruksi, bukan aturan. Instruksi itu perintah. Aturan itu ya sesuatu yang disepakati kerjain deh. Kalau pedoman itu lebih konteksnya di kalimat itu adalah ketentuan. Nah, ketentuan. Kenapa beri ketentuan? Karena pedoman itu artinya itu adalah sesuatu yang ditentukan. Tiap daerah beda-beda nanti. Ketentuan A begini, ketentuan B begini. Nah, itu. Bukan kesepakatan. Kesepakatan itu kan lebih ke mana baik yang kita lakukan, mana yang enggak, ya nggak usah dilakukan, itu kesepakatan. Makanya lebih ketentuan yang berlaku nasional. Ya.
Penulisan batch pada bacaan di atas seharusnya adalah apa? Batch itu adalah bahasa Inggris. Wajib kita miringkan. Nggak boleh ditulis tegak-tegak, Satya. Soalnya dia kata dalam bahasa asing. Ya. Nah, buat nomor 49 kita harus lihat dari konteksnya nih. Pasar manapun yang di dalamnya terdapat lebih dari satu pemain yang bersaing disebut pasar red ocean. Strategi bla 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 bla. Di sini ngomongin barang konsumen segala macam. Berarti pemain di sini apa? Kalau orang yang menyediakan barang buat konsumen, udah pasti namanya produsen. Oh, jadi 49 kita pilih yang A. Karena kalimat berikutnya bilang perusahaan ya adalah menyediakan barang konsumen. Ya udah, berarti siapa pemain tadi? Ya produsen. Siapa lagi yang nyediain barang buat konsumen? Ya enggak? Kenapa nggak distributor, Kak? Distributor itu pedagang yang mengirimkan barang dari produsen ke konsumen. Ya, kalimat mana yang paling tepat untuk kalimat inti nomor 2? Cari subjek predikatnya, Satya. Kalimat 2. Ngomongin apa kalimat 2? Strategi perusahaan. Itu subjeknya. Kenapa strateginya? Adalah menyediakan apa? Barang konsumen. Udah. Strategi perusahaan adalah menyediakan barang konsumen. 50 berarti A lagi Satya. Cuma gitu doang cara ngerjainnya ya. Untuk nyari polanya. Oke, karena cuma nyari subjek predikat doang buat nomor 50 ya. Sekarang kita lanjut ke PPU atau pemahaman dan pengetahuan umum ya. Kita cek dan recheck kalimat yang mengandung makna lain dari yang tertulis. Itu ada di kalimat berapa? Kalau yang A aman, B aman, 2 ya. C aman, justru yang rada ngaco itu D. Kenapa D rada nggak aman, Kak? Karena pas kamu bilang berjalannya waktu bisa jalan nggak, Satya? Nggak bisa, Kak. Nah, tuh kayak gitu. Maka tuh kita bilang dia kalimatnya ngaco. Kenapa? Karena waktu nggak bisa jalan. Bisanya waktu diem-dieman aja, ya nggak? Gitu ceritanya, ya. Oke, kita lanjut lagi buat Satya aja. Ini kayak Zahranya nggak ada nih tuh. Zahra ikut join nih rajin. Tumben Zahra kemana? Moreno tadi ada ya, tiba-tiba nggak ada tuh bocah. Nah, tadi pagi udah ketemu saya soalnya wajar aja dia nggak ikut. Tapi ketemu saya gumuh lah dia, ketemu saya lagi kan 2 kali betul-betul. Lama-lama saya kasih hadiah piring cantik kan si Moreno. Oke, kita lanjut ke 52. Apa yang kata yang tepat untuk menyimpulkan situasi bacaan tersebut? Kalau kamu lihat dari awal, dia lagi ngomongin nasi goreng. Eh, kenapa bisa jadi nasi goreng? Itu nasi putih, Kak. Nasi putih, terus dibiarin aja nasinya, ya. Lalu, tadinya nggak enak kan, kata dia, nggak enak nasi putih ini dimakan, dia digoreng. Digoreng masih kurang enak, dibikinlah tambahin bumbu, ya nggak? Enak nih, akhirnya dibawa lah tuh kemana-mana kan, sampai ke Asia, Asia Tenggara. Dia sanggali tambah-tambahin aneh-aneh lagi, sampailah di Indonesia. Indonesia tambahin aneh lagi. Nah, Indonesia tambahin aneh-aneh. Nah, dari situ kita lihat, berarti kita lagi membicarakan kreativitas. Gitu, bocah-bocah. Maka jawabannya B, bohai. Ya, next nomor 53. Kalimat 7 dalam bacaan tersebut akan menjadi bermakna dilengkapi dengan kata. Ya, kalimat 7. Hal ini membuat titik-titik nasi goreng Indonesia identik dengan warna coklat yang titik-titik selera. Ya udah, ingat di sini ada warna coklat. Kalau warna coklat berarti kita jawabin tampilan. Nah, ya, tampilan warna coklat yang titik-titik selera. Maka di 53 jawabannya E alias edan. Oke, kita lanjut lagi.
buat nomor 54 ya. Di sini ada kata robot sama paket. Kita baca dulu kalimat awal. Pernahkah Anda membayangkan ada robot datang mengantar paket? Berarti intinya robot nganterin paket. Kalau ada kata nelayan, nelayan dilanjutin nganterin apa? Nelayan udah pasti nganterin ikan. Yang namanya nelayan pasti bawa ikan. Nggak mungkin nelayan bawa sepeda. Emangnya mau ngapain deh? Mau ojek? Kagak. Ya nggak? Ya. Berikutnya nomor 55. Kata terkemuka dalam kalimat tiga berasosiasi dengan kata apa? Ya. Oke, terkemuka. Lihat konteksnya. Di situ konteksnya apa terkemuka? Terkemuka itu kan artinya terkenal. Ya, tapi asosiasi loh ya. Asosiasi terkenal apa? Nah, terkenal kan segala macam. Tapi yang lebih nyambung di konteksnya itu lebih ke besar. Sesuatu yang besar pasti paling gampang kita kenali. Kamu punya temen gendut badannya. Kamu gampang kenalin dia nggak? Gampang. Tapi kalau kamu punya temen biasa aja, kayak sama orang lain sama, kamu bakal kenali dia dengan cepat nggak? Kagak. Nah itu dia ceritanya. Makanya nomor 55 kita pilih E saja saja. Konteksnya begitu ya. Sekarang makna yang lebih luas dari truk. Kalau kamu mau ngomongin makna lebih luas, berarti kamu cari kata yang ada di atasnya si truk. Kalau truk sama mobil itu sama, kita anggap truk dan mobil sama saja. Truk dan mobil sama, ya. Berarti di atasnya truk sama mobil apa? Kita bisa simpulin. Udah pasti kendaraan. Kendaraan nggak ada, Kak. Ya udah jawabannya angkutan. Gitu. Teman kendaraan apa? Angkutan. Sama nggak? Sama. Saudaraan itu. Gitu. Makanya 56 kita pilih yang E saja alias ember Satya. Ya. Sekarang lanjut nomor 57. Di sini ada menaiki anak tangga, mengatasi banyak masalah, dan berbagai medan. Nah, di sini pakai me Satya. Nah, di sini pakai me lagi. Tapi kenapa tiba-tiba di sini pakai ber? Harusnya pakai me juga. Jangan pakai ber. Kalau pakai ber, jadi ngaco ceritanya. Ya, gitu. Berarti Satya harus cari yang sama. Sama-sama pakai me. Ya, yang sama pakai me ternyata cuma C. Menaiki, mengatasi, melintasi. Gitu. Maka jawabannya C saja alias cup Satya. Gitu ya. Insya Allah paham. Oke, lanjut buat nomor 58. Kelompok kata dalam bacaan tersebut yang memiliki pola makna yang sama dengan nasi goreng. Nasi itu kata benda, goreng kata kerja. Cari yang sama. Nah, ternyata pas kita bikin yang sama, kita bakal dapat jawabannya C. Pengajar kata benda, didik kata kerja. Gitu adik-adikku Satya. Eh, udah jawabannya yang C. Ini paling pembahasan soal tryout akbar. Kita bikin tryout akbar, bukan tryout baca. Tapi nggak sampai akbar juga sih yang datang nih. Ternyata yang datang namanya nggak semuanya akbar. Gitu. Tryout besar ya. Cuma berapa orang yang datang ya Satya? Dikit kok ya. Dikit banget yang datang. Dan ya, mungkin efek ini kali ya, efek layout itu sekarang isinya itu apa ya? Banyak kan orang jual-jual layout murah ya. Murah. Ada yang gratis malah layout Satya. Kalau Satya iseng tuh ikut layout gratis tuh banyak di mana-mana. Mana ya? Bisa tuh kamu ikut. Oke, lawan kata merata. Merata itu artinya apa sih? Merata itu kan artinya kemana-mana. Merata itu dibagi sama persis ya. Berarti lawannya sama persis artinya tidak merata. Nah, makanya
Jawaban 59 itu lebih jawabannya berbeda. Kenapa nggak terpusat, Kak? Nggak. Terpusat itu lawannya pisah atau terbagi-bagi. Nah, kayak gitu ya. Kalau ini kan merata, semuanya dapat. Lawannya beda-beda. Gitu. Merata tuh artinya dibagi sama. Gitu. Boleh. Boleh, boleh saat ya, silakan. Nanya di luar soal boleh, boleh sih. Nggak apa-apa. Saya tungguin. Boleh, boleh. Karena kalau soal ini kita udah sering bahas ya. Gitu. Ya. Kalau ada soal tryout, nah, terus jawabannya unik, nah, itu kamu boleh tanya ya. Ada cara cepet nggak buat bikin kesamaan ke an? Nah, sebenarnya eh apa ya? Cara cepet ada nggak ya? Kayaknya sih nggak ngaruh ya. Masalah cara cepet bikin ke an itu rada susah juga sih. Rada susah juga karena ya kalau saya sih bilangnya sulit. Nyari cara cepat itu kayaknya nggak ada. Kalau malah saya bilang ke semungkinan itu susah ya. Karena kenapa nggak bisa, Kak? Karena setiap awalan dan akhiran itu punya pola, punya makna yang pasti bakal berbeda ya dengan bentuk lainnya. Contohnya gini, kamu ada kata kejatuhan saja. Kejatuhan itu Satya bisa artinya macam-macam. Bisa artinya nggak sengaja jatuh, ya nggak? Bisa artinya, bukan kejatuhan, sorry, kedudukan. Maaf, kedudukan. Kedudukan itu bisa macam-macam artinya Satya. Bisa artinya nggak sengaja didudukin, bisa artinya skor, bisa juga artinya apa? Jabatan. Nah, itu dia tuh. Kalau saya sih biasanya lihat di kalimatnya. Kalau kalimatnya artinya kita ngerti, itu aman. Tapi kalau nggak ngerti, bisa kita anggap sebagai perihal. Bisa sih gitu. Perihal apa nih? Contohnya kedutaan. Kedutaan artinya apa, Kak? Kedutaan itu artinya tempat si duta. Betul nggak sih? Tempat duta. Loh, emang gitu, Kak? Iya, duta itu apa artinya? Utusan. Kedutaan itu tempat si utusan tadi lagi ngapain. Nah, kayak gitu bocah-bocah. Itu kedutaan. Nah, misalnya kalau kemalingan, kemalingan artinya apa, Kak? Nggak sengaja dimaling, ya kan? Nggak sengaja, kayak gitu, ya. Kalau misalnya ada kata ke apa ini kira-kira ketahuan, nah, artinya apa nih ketahuan? Berarti nggak sengaja diketahui. Gitu aja lihat konteksnya aja sih. Susah. Kalau cara cepet nggak ada. Gitu. Mau nggak mau kamu harus latihan kontekstual aja. Ya, saya juga dulu nggak bisa cara cepet. Kenapa kan cepet ngerjain nih, Kak? Karena saya sering baca. Sering baca, sering baca teks, baca koran. Dari situ saya tahu, oh ini maksudnya ke sana, ini maksudnya ke sini. Jadi paham lama-lama. Itu sih konteksnya ya. Kalau pengen tahu. Rada-rada ya, satu ya. Agak susah ya, mohon dimaafkan. Oke, buat nomor 60. Nah, ini kayaknya kuncinya banyak yang rada ngaco Satya. 60 itu harusnya yang artinya beneran itu berkarya loh, bukan memperkuat. Nah, ini kenapa di kuncinya memperkuat deh? Ini banyak yang ngaco nih, mohon dimaafin nih. Belum diedit kemarin kuncinya. Harusnya diedit lagi karena tuh masih beberapa inputannya ngaco. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Kita doakan saja. Ya, anggap aja kalaupun rada beda-beda, ya itu karena apa misalnya? Ya karena inputnya salah, jadi nilainya nggak bagus. Doain nanti di UTBK inputannya benar ya, aman. Tapi jarang lah UTBK inputan salah. Setahu saya baik-baik aja di UTBK inputannya. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi buat nomor 61. Kalimat tidak logis ya. Kalimat tidak logis itu kalimat yang subjek predikatnya kagak jelas, ya kan?
alias nggak ada dari kalimat satu dulu yang A. Nah, kalimat satu itu logis nggak sih? Kita lihat kalimat satu logis. Program Merdeka Belajar subjek sukses mengakreditasi predikat. Ya, yang rada ngegantung nih kalimat tiga. Nih keterangan semua nih. Mulai dari kurikulum, penguatan siswa, dan tenaga pengejar hingga bantuan pendidikan itu keterangan semua. Makanya kita bisa asumsikan jawaban yang salah adalah B. Kalimat ketiga. Gitu ceritanya ya. Oke, nomor 64. 62. Kamu disuruh misahin paragraf ini Satya. Kira-kira paragrafnya bedanya di mana? Kalau kita lihat kalimat satu ngomongin pohon kemiri, kalimat dua pohon ini, kalimat tiga pohon kemiri, kalimat empat dengan kondisi tanah yang agak ini pohon kemiri, lima pohon kemiri. Tapi tiba-tiba di enam kamu ngomongin desa Sigimpu. Makanya dari sini kita bisa asumsikan kalimat keenam, kalimat yang nggak jelas tiba-tiba ngomongin desa Sigimpu-Gimpu. Ya, itu ceritanya. Makanya 62 adalah C alias cups ya. Bentuk peran pada kata perkebunan dalam kalimat 7 mempunyai makna yang sama dengan bentuk peran pada kata yang mana ya. Perkebunan itu artinya apa? Tempat yang banyak kebunnya. Ya, nggak? Perkebunan tempat yang banyak kebunnya. Cari yang artinya tempat juga. Kalau pertambahan bukan tempat. Percetakan tempat nggak, Kak? Bisa. Kita bikin tempat. Kita coret dulu. Peraturan bukan. Pelebaran bukan. Perdebatan juga bukan. Maka jawaban 63 adalah yang B. Percetakan. Tempat untuk mencetak. Ya. Oke, kita lanjut nomor 64. Ungkapan peningkatan produktivitas harus terus dilakukan oleh petani. Pada kalimat 9 dapat disempurnakan dengan apa? Pada soal kayak gini, disempurnakan, tugas kamu cuma membalik kalimatnya aja, Satya. Peningkatan produktivitas harus ditemukan petani. Dibalik, petani harus terus melakukan peningkatan produktivitas. Makanya 64 kita pilih B lagi, Satya. Nomor 65, kata penyangga dalam kalimat 6 lebih dekat maknanya dengan kata apa? Penyangga, ya. Penyangga itu lebih artinya penopang, alat untuk menopang atau menahan sesuatu, ya kan? Menahan artinya menopang sama. Maka kita pilih yang A saja, Satya. Oke, 66. Kalimat petani mengubah lahan itu menjadi perkebunan. Cari yang sama. Cari yang pakai me juga. Kan petani mengubah, petani subjek, predikatnya mengubah. Ya nggak? Kalimat satu predikat subjeknya apa Kak? Pohon kemiri. Predikatnya merupakan sama. Berarti kita pilih kalimat satu. Kalimat dua nggak dicek Kak. Ayo kita cek kalimat dua. Kalimat dua ada kata pohon ini mudah tumbuh. Nah, beda ya. Kalimat tiga, satu, dua, tiga, lima, sembilan ya. Tiga, subjeknya apa? Tahan. Lima, lima itu cukup toleran. Sembilan, sembilan itu predikatnya dilakukan. Beda semua. Yang pakai me cuma si kalimat satu. Itu cara cupsnya. Ya, aman. Insya Allah. Bocah-bocah reggae. Oke, Satya. Sebentar, saya napas dulu. Aduh. Oke, ya. Kita sampai kelar PBM aja, PPU aja Satya. Ya. Tiba-tiba badan ya. Sebentar.
faktor U nih, ya harus banyak olahraga nih. 1, 2, 3 ya olahraga. Iya, gile Zahra. Apa kabar Zahra? Masya Allah, kemana dia Zahra? Ya, tuh main ketiduran Zahra. Baru join jam segini. Ya, sepertinya ketiduran nih bocah Regi satu. Ya. Oke, kita lanjut ditanya sama dia kelompok kata yang berpasangan tetap. Dalam kelompok kata yang berpasangan tetap itu artinya apakah? Artinya kita cari kata yang kalau di bahasa ini namanya kompositum ya. Kalau bahasa keren itu berpasangan tetap itu sering kita sebut kompositum. Nah, apa kompositum, Kak? Kompositum itu kita sebut sebagai kata majemuk. Nah, kayak gitu bocah-bocah. Itu namanya kompositum. Contohnya gimana, Kak? Nah, kompositum ini contohnya. Kalau saya sebut rumah sakit, ya nggak? Kalian pasti mengacunya ke dua hal. Rumah sakit artinya apa, Kak? Yang pertama, artinya rumah yang sakit. Ya nggak? Makanya ada rumah sakit, ada rumah sehat. Ini yang kita sebut namanya frasa. Frasa. Nah, ya. Cuma kalau pas kita sebut rumah untuk orang sakit, nah ya, rumah untuk orang sakit. Nah, ya. Itu kita sebut namanya kompositum. Loh, kok gitu Kak? Iya, kan harusnya rumah sakit yang sakit rumahnya. Kalau iya sakit, yang sakit ianya dong. Masa tiba-tiba yang sakit mereka kan nggak nyambung. Begitu juga dengan kompositum. Harusnya pas kita sebut rumah sakit, ya kita bayangin rumahnya nggak sehat atau sakit. Kenapa? Karena di rumah itu banyak aneh-aneh. Misalnya jendelanya kagak ada, apalagi pintunya nggak ada, ventilasi kagak ada. Itu yang disebut rumah sakit. Rumah sakit. Rumahnya emang sakit. Cuma pas kita sebut rumah sakit itu di rumah-rumah yang untuk orang sakit, rumahnya justru bersih loh. Perhatiin, rumah sakit malah bersih, bukan malah jelek. Gitu. Makanya dari sini kita bisa mengasumsikan jawaban kita itu adalah lingkar pinggang karena pinggangnya nggak ngelingker. Lingkar pinggang maksudnya apa, Kak? Ukuran pinggang. Bukan pinggangnya dilingkar-lingkerin, enggak. Gitu ceritanya. Ya, lingkar pinggang tuh ukuran pinggangnya diputer-puter tuh pinggangnya. Jadi berapa sentimeter, berapa kilometer, berapa. Wah, gitu dah ribet ceritanya. Pokoknya panjang nggak kelar-kelar ya. Oke, sekarang nomor 68. Bagaimana cara menulis gagasan kalimat dua dapat diungkapkan kembali dengan kalimat apa? Nah, ya nggak? Aktivis ini memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan, ya kan? Dan ketahanan tubuh. Ya udah, di sini berbagai manfaat pakai kata berbagai, ya nggak? Kalau pakai kata berbagai, berarti di sini kita bisa asumsikan ada beragam manfaat. Gitu. Kenapa nggak banyak, Kak? Nggak. Kalau banyak itu bisa lebih dari satu, ya. Oke, bukan lebih satu, banyak beberapa itu nanti jadi hitungannya bisa jelas. Kalau beragam tuh sama dengan berbagai, banyaknya nggak kehitung. Kalau beberapa, banyaknya kehitung. Konteksnya gitu. Beberapa siswa SMA 10 datang. Nah, kalau berbagai atau beragam siswa SMA 10 datang, berarti nggak kira-kira datang lebih satu sekolah. Gitu konsepnya ya. Nomor 69 fungsi kata penghubung sehingga. Sehingga tuh udah jelas banget, udah pasti dia memaparkan akibat. Nggak mungkin yang lain. Cups ya. Oke. Ya kan sehingga si Satya
belajar dengan tekun sehingga nilainya jadi bagus ya. Zahra mengerjakan soal UTBK dengan penuh semangat. Itu benar, itu benar. Itu namanya sebab akibat ya. Oke, sekarang nomor 70. Gimana ngerjain nomor 70, Kak? Gampang. Kita cari kata adik dulu. Karena kita mintanya adik ya. Adik itu udah fix cari yang ada malaratnya. Oke, malarat depannya. Berarti jawaban tinggal C, D, E. Oke, ini adik. Sekarang jaket. Jaket apa ya? Kalau jaket nggak tahu, gampang. Kita cari celana dulu. Celana. Jaket nggak tahu, cari celana dulu. Celana ada di kalimat 1 dan 3. Celana apa, Kak? Celana ternyata di situ kalau kita lihat nigara sama nigugara. Ya nggak? Aman ya? Berarti jaket apa? Nah, jaket itu berarti bisa kita simpulin. Jaket itu jiguara. Loh, kok gitu, Kak? Iya, lihat aja. Jaket di bahasa Indonesianya di kata terakhir. Nah, ini celana, celana, celana di bahasa Indonesianya di kata terakhir, tapi di bahasa Pandanya di kata kedua. Di kalimat kedua, adik pakai jaket, jaket di kata terakhir. Harusnya jaketnya itu kalau kita terjemahin dia ada di kedua. Gitu, berarti ini jiguara itu adalah jaket. Cari yang pakai jiguara, Kak. Ada nih. Jiguara, jiguara. Jiguara. Nigugara, sorry. Nigugara. Ada nggak Nigugara, Kak? Ada nih, Kak, nih. Nigugara di sini tuh, ya. Ya nggak? Begitu kan? Benar nggak? Ayo, apa salah nih saya nih? Ayo. Nigugara, ya. Ilaware berarti dipakai atau memakai. Nah, berarti dijahit apa, Kak? Dijahit adalah nigugara. Nah, kagak ada jawaban nih, goblok. Ya. Tantan nih, salah nih yang bikin nih. Katanya ada yang salah ketik nih. Ngaco nih, ngaco, ngaco. Sebentar ya. Ntar, saya cek dulu. Oh, menjahit itu ranggare, sorry. Menjahit itu ranggare, ya benar ya. Jiguara, Jiguara itu jaket. Oh, ini jaket, ya benar. Jawabannya yang D. Sorry, maaf. Jaket itu Jiguara, guys. Ya benar, benar. Bukan Nigugara ya. Jaket itu Jiguara. Aku jadi bego kali dikit. Ranggare itu adalah menjahit. Oh, ranggare ya. Dijahit itu sama aja ranggare juga, tapi taruh posisinya diganti gitu ya. Bisa ya? Jaket itu berarti jiguara, ranggare itu dijahit. Karena bentuknya apa sih? Kalimatnya jadi dibalik. Kalau aktif nggak dibalik, cuma yang terbalik predikat sama objek. Perhatiin aja tuh, predikat objek itu kurang tempat bocah-bocah. Gitu ceritanya Zahra dan Satya Madangkara ya. Oke, kita lanjut lagi buat nomor P, literasi ya. Nah, literasi kita cari. Oke, kemarin yang ngajar PPU Kak ini ya, Fahmi ya masalahnya. Oke, literasi bahasa Indonesia. Ini mah gampang nih, literasi ini merem lah insya Allah ya. Dari nomor 1 dulu nih ya. Literasi. Nomor 1 fix gampang. Yang nomor 1 harusnya legislatif survei. Harusnya jawabannya dodol nih. 91 ya. 91 harusnya dodol ya. Legislatif survei, survei. Tapi B juga bisa sih. Ini banyak yang typo nih. 91 lingkerin aja ya. Soalnya banyak yang typo, belum diperbaiki. Ya, jadi mau dimaafkan. Nomor 91. Langsung 92 aja ya. 92 ini kalau kita analisis, jawabannya itu adalah si cendol ya. Yang lebih lengkap di situ ada saya Sofia ya. Umur 25 tahun, sarjana administrasi, bisnis mahir, bahasa Inggris dan Mandarin dan berpengalaman mengajukan lamaran pekerjaan. Udah jawabannya yang C.
Ya, lebih aman nih, lebih jelas mewakili kesemuanya. Oke. Kita lanjut lagi buat nomor berikutnya. Nah, tapi punya punya kamar jadi ruang game gini, nggak usah anak atau istri, pacar aja belum punya. Kalau kamu punya anak dan melihat dia kayak gini, nah, menurut kamu bakal rasa apa? Sakral atau diam lama, dia main PS, memberikan mesinnya, kemudian menyalakan, kemudian di dalamnya terdapat tujuh sahabat video dari sang bapak. Pesan-pesannya dulu tinggalkan dalam bentuk VHS, diubah dalam bentuk memori digital. Cakra terdiam lama, kamu juga bisa menulis kata-kata agar ibu tidak salah tangkap. Nah, sebenarnya ada kalau sekarang nggak nikah atau belum punya pacarnya, ya gitu. Makanya kalimat esensinya, esainya yang mana? Nah, esainya itu yang benar adalah ibu, ya. Lebih ke mengkhawatirkan anaknya yang belum punya istri dan keluarga besarnya. Yang anaknya segera bekerja seperti Ibu Cakra, ya. Dia punya kerja nggak sih? Kamu kerjaan dia bagus, rumah dia punya. Oh, bukan nih. Berarti nih kayaknya sih lebih ke E nih kayaknya sih, ya. Nah, siapa sih di rumahnya tuh? Ya, lebih ke intinya dia nikah, ya. Disuruh menikah sama ibunya, ya. Lebih ke situ tuh harusnya itu jawabannya nomor di 93, ya. Tulisan unsur judul yang tepat. Pokoknya nggak padanya nggak boleh kapital, religius harus kecil, puisi-puisi harus gede kecil, nggak salah ya. Ini juga, pakai jawabannya A. 94 yang A, ya. 95. 95. Kopi hitam adalah salah satu minuman bagi banyak manfaat. Kopi hitam bermanfaat mencegah terjadinya depresi karena aromanya mampu menenangkan pikiran. Bahasa kedua teks tersebut kira-kira apa nih? Kalau yang A udah jelas bahasa ilmiah, kalau yang B bahasa sehari-hari, kan. Ya, Anda perlu ketahui bahwa semua suplemen pembakar lemak ternyata mengandung kafein. Nah, ya. Oke, sekarang 96 ditanya sama dia pembenahan kalimat dalam teks di atas yang mana, ya. Yang pertama jalan. Ini nama tempat pendidikan, alamatnya harus kecil semua. Itu yang salah, ya. Tuh yang pertama udah pasti salah tuh bocah-bocah, ya. Makanya di sini kalau kita lihat jawaban yang paling oke itu jawabannya B. Tuh, ya. Kepada juga nggak boleh, ya. Kepada itu nggak boleh. Kalau udah pakai YTH, kamu nggak boleh lagi pakai kepada. Ini pemborosan kata, ya. Jalan juga sama tuh. Dimanapun posisinya jalan tidak pernah ditulis dengan huruf kapi, dengan disingkat langsung lurus-lurus aja seperti itu, ya. Tentang juga nggak boleh nih. Oh, boleh tentang, boleh, masih aman. Pokoknya inti di situ, ya. Oke, kita lanjut nomor 97, ya. Indonesia adalah penganut budaya timur. Sesama warga harus harus hormat menghormati. Maka jawabannya adalah B. Kok B? C. Hormat menghormati, bahu membahu, ramah tamah. Oke, lanjut nomor 98. Nah, kalimat bermajas, ya, yang tepat melengkapi bagian rumpang penggalan puisi tersebut adalah yang mana? Beta Pati Rajawani menjaga hutan pala. Beta api di pantai. Siapa mendekat 3 kali mendengarnya punya nama. Dalam sunyi malam ganggang menari. Nah, ini yang paling aman nih.
Kenapa gitu Kak? Karena Gangga nggak bisa menari. Ini majasnya majas personifikasi. Oke, lanjut. Nomor 99. Akibat konfliknya. Jadi kalau kita baca jelas nih. Humor sama pemain utama sama-sama kesel berantem mereka. Ya, makanya akhirnya humor meninggalkan jasad pemain utama. Gitu. Ya, kasihan ya kebingungan tuh terakhirnya akibat konflik, yaitu dia menghilang dari panggung. Nah, ya, kalimat soal nomor 100. Novel berkisar merah dengan tokoh Sri Sasi mengisahkan Karangkosa. Kalimat resensinya berarti ngomongin isi, ya, isi dari novel tersebut. Makanya kalimat resensinya lebih ke E, ya. Penulis yang akrab dengan alam pedesaan banget desa miskin Karangsoga melalui batin pelakunya dalam sebuah novel. Oke, lanjut. Batu mulia dari tanah Mira, hancur akhirnya di bawah Bulan. Uzur tiba tiada penyesal. Berarti yang mana nih jawabannya? Nah, ternyata yang nyambung itu adalah C. Waktu mudah hendaklah guna, uzur tiba tiada penyesal. Oke, lanjut. 102. Kalimat kritik. Kritik itu berarti ngasih yang jelek-jelek. Ya, kan? Cari aja deh yang jelek-jelek nih di nomor 102 ini. Nah, ya, kita cari yang A baik-baik aja, ya. Mengerikan, enggak, ngomongin mengerikan, piawai menarasikan ngaco. Pengarang mengambil tema, enggak, mance, enggak. Nanya apa sih? Kritik ya. Kritik itu, nah, lebih ke ya. Nah, itu. Tetapi bisa dipatahkan dengan ending. Nyebelin banget kan? Itu kritik. Ah, rese nih. Itu kan. Endingnya gini doang. Gitu. Nyebelin kan? Ya, lanjut 103. 103 itu kalimat utamanya. Ya. Ini ngomongin masalah bisnis. Ya. Ngomongin masalah bisnis online. Ya. Kalau dibaca tuh. Makanya jawabannya lebih ke dodol, ya. Analisis Indonesia segera mulai dan realisasikan. Nah, itu intinya dengan bisnis online, ya. Kayak kalian nih les online, semua serba online. Kok nyebelin deh. Oke, 104. Pendapat penulis dalam kutipan tajuk tersebut. Pendapat itu kayak opini dia. Dia apa sih yang lagi diomongin sama dia? Kalau yang A bukan, B enggak. Nah, ini jawabannya lebih ke dodol nih. Karena apa dodol? Karena aset terpenting untuk menjaga. Tuh opini banget tuh. Persatuan bangsa. Oke, lanjut 105. Pihak yang dituju. Pihak dituju biasanya yang dikritik oleh si penulis. Siapa yang dikritik? Kalau kalian udah baca di sini, kelihatan banget nih. Ngeritiknya itu adalah lebih ke pemerintah. Kelihatan banget tuh kan, Iwan tahun merekatkan bangsa ya. Oh, ngaco deh. Oke, jadikan pemerintah. 106. Gagasan utama paragraf tersebut di 106. Kalimat awal tuh, yaitu keberadaan sampah plastik menjadi momok pemerintah dan rakyat Indonesia. Fakta. Fakta itu pasti ada tiganya nih buat 107 ya kan? Yang ada tiganya, berarti jawabannya ada tiga tinggal. Satu udah pasti opini. Satu fakta, oke. Dua itu opini, ya. Empat fakta, lima opini. Maka jawabannya satu, tiga, dan empat. C buat nomor 107. 108. Persamaan kedua isi teks. Tinggal baca aja sekilas di situ ya. Ngomongin apa awalnya? Ngomongin masalah sampah. Ini sampah juga. Berarti kita nggak jauh-jauh ngomongin ancaman sampah terhadap kehidupan laut. Itu nomor 108.
109, kita cek ini cek. Peristiwa dalam film cerpen yang mana tokoh Tarsa sebagai tokoh yang tidak peduli. Itu yang mana? Nah, itu kelihatan banget di awal saja, yaitu pas dia hanya menonton ketika itu ketahuan banget nggak peduli ada orang temennya kena masalah dia nontonnya diem aja kampret kan ketika bacot. Oke, di sini ada kata Wisnu, eh, ini kayaknya nih sesuatu yang beda banget ya. Makanya bisa kita sebut bagai bumi dengan langit. Karena Wisnu sama si siapa Budiman beda. Budiman kece banget, Wisnu gitu-gitu aja ya. Untung nggak ada Wisnu datang di sini. Oke, kalau ada kayaknya nggak enak nyebutin ya. Personifikasi. Kita dulu, ini ada personifikasi, repetisi, asosiasi ya. Nomor 111. Nih, asosiasi, kain pembalut tulang. Asosiasi, bukan personifikasi ya. Personifikasi itu benda mati, soal hidup, hiperbola, lebay, repetisi, pengulangan, metafora itu perumpamaan. Dah, kita lanjut 112. 12 itu nanya kritik. Ini nggak kritik ya. Lebih ke B nih harusnya kalau kritik ya. Kurang memperhatikan diksi ya. Lebih ke B nih. Kalau yang D masih bukan kritik, dia pujian nih, beda. 113. Udah lah, lelah. Ya, kamu lihat aja nanti ya di bawahnya pembahasannya lagi, tinggal baca doang. Oke, dah sampai sini gitu aja deh. Zahra sama Satya. Oke, semoga paham ya Zahra dan Satya. Kalau gitu Kak Didik sudahi dulu aja ya pembahasan hari ini. Semoga paham. Mohon maaf jika ada kekurangan adik-adik ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali kasih adik-adik.